Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi ingat, tetap jaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah masing-masing, memenuhi atau mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbel daring yang pertama. Untuk yang pertama ini kita akan melakukan bimbel kimia, melaksanakan bimbel kimia. Sekarang materi kita yang pertama yang sesuai dengan materi prediksi dari UTBK yaitu mengenai struktur atom, di mana di sini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron, kemudian hubungannya dengan golongan dan periode suatu unsur di dalam tabel periodik, kemudian hubungannya dengan selain golongan dan periode, satu lagi ada bilangan kuantum. Nah, baiklah, yang pertama kita masuk mengenai konfigurasi elektron. Tapi sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu yang namanya atom atau partikel dasar penyusun suatu atom, di mana partikel dasar penyusun atom itu ada isinya inti atom, kemudian ada yang namanya elektron mengelilingi inti atom, di mana di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron, yang mana inti atom itu akan bermuatan positif, sedangkan elektron mengelilingi inti atom muatannya negatif. Ibu lambangkan elektron dengan huruf E, proton dengan huruf P, dan neutron dengan huruf N. Terus, apa hubungannya atom ini dengan suatu unsur atau unsur yang terdapat di dalam tabel periodik? Ingat, ini pelajaran waktu kelas 1, kita mengulang sedikit. Contoh, ada lambang dari suatu unsur X, A, Z. X ini merupakan lambang dari unsur. A atau Z itu bisa menunjukkan nomor atom dan nomor massa. Tapi ingat, kita jangan berpatokan atas selalu nomor atom, bawah selalu nomor massa. Tidak, ingat kembali, yang nilainya kecil atau angkanya lebih kecil itu merupakan nomor atom, yang angkanya besar merupakan nomor massa. Walaupun letaknya berbeda. Kadang ada beberapa tabel periodik atau soal yang dia sebagai pengecoh. Kemudian kita ambil contoh Na2311. Yang mana nomor atom? Nomor atom tadi angkanya yang kecil, berarti nomor atomnya 11. Nomor massanya 23. Kemudian, apa hubungan notasi ini dengan partikel dasar penyusun atom? Ingat, nomor atom itu akan menunjukkan sebanyak itulah jumlah dari proton, dan segitu juga jumlah dari elektron. Jadi, kalau nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya juga 11, jumlah elektronnya juga 11. Sedangkan untuk mencari neutron, tadi kita lambangkan dengan huruf N. Oke, bisa didapatkan dari nomor massa dikurang jumlah proton, atau nomor massa dikurang nomor atom. Bisa juga nomor massa dikurang dengan jumlah elektron. Kenapa? Karena jumlah proton menunjukkan jumlah elektron juga menunjukkan nomor atom. Ini yang menjadi dasarnya. Kemudian dari sini kita membuat konfigurasi elektron, susunan elektron di dalam kulit atom, di dalam atom itu. Oh, ternyata elektron itu ada tempatnya. Tapi kayak mana susunannya? Nah, kita bahas mengenai konfigurasi elektron. Ini dia disingkat dengan konvel. Oke, konfigurasi elektron itu ada dua. Bisa dari kulit, bisa dari subkulit. Kalau dari kulit, biasanya dilambangkan dengan KLMN. Artinya ini kulit pertama, kulit kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, tergantung berapa nomor atomnya. Selanjutnya, kalau subkulit, ini harus kalian hafal. Ini berdasarkan asas Aufbau atau aturan Aufbau. Ini harus kalian hafal. Ini udah dari kelas 1. Kemudian 1S2. 1 ini menunjukkan apa? Kulit, nomor kulit, berarti dia ada di kulit nomor 1. Yang ini kulit nomor 2, kulit nomor 3, dan seterusnya.
Kemudian S, Sp, Sp dan seterusnya itu sebagai apa? Subkulit, berarti dia ada di subkulit S elektron tersebut. Di sini ada di kulit, di subkulit P dan selanjutnya. Angka 2, 2, 6, 10 dan yang lainnya itu merupakan jumlah elektron maksimal yang bisa dimasukin oleh elektron di dalam subkulit tersebut. Contohnya kalau S berarti cuma 2 elektron yang bisa masuk. Ibaratnya kalau sepatu berarti cuma dua dia bisa masuk di dalam kotaknya, kotak sepatu itu. Ternyata kalau P dia kotaknya itu ada 3 misalnya. Nah, yang bisa masuk elektronnya sebanyak 6 elektron yang bisa masuk maksimalnya. Kurang dari 6 boleh, lebih dari 6 tidak boleh. Kenapa? Ruangnya tidak bisa, nggak cukup ruangnya. Sedangkan D bisa masuk 10 elektron. Kemudian yang paling besar bisa masuk 14 elektron. Jadi yang di atas ini menunjukkan jumlah elektron. Kemudian dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Sesuai nggak? Ternyata tabel periodik itu nggak sembarangan disusun. Kenapa ya? Na itu bisa di sebelah atas atau sebelah bawah, kemudian xenon bisa paling ujung, kanan atau kiri. Nah, dasar penyusunannya ada. Kemudian kayak mana, seperti apa cara menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron? Kita ambil dari elektron terluar dari konfigurasi elektron suatu unsur. Nanti kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya, kalau elektron terluarnya itu jatuh di subkulit S, maka dia merupakan termasuk golongan A. Kemudian kalau dia berada di kulit yang sama, misalnya kayak kelas 3. Kelas 3 ini kan ruangannya di atas nih. Nah, yang berada sama-sama di kelas 3, jika dia elektron terakhirnya jatuh di subkulit S dan P, tapi sama-sama di tingkat kedua, maka harus dijumlahkanlah elektron S tambah P itu, sehingga mereka sama-sama di golongan A. Tapi kalau dia jatuh di golongan D terakhir, tapi syaratnya apa? Tetap di kulit yang sama, di tingkat yang sama. Tambahkan nanti S ditambah D menjadi golongan B. Habis ini kita masuk contoh soal. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan, tentukan konfigurasi elektron, golongan, dan periode dari unsur berikut. Yang pertama ada Cl35,517. Berarti kita cari tahu dulu berapa nomor atomnya. Nomor atomnya yang kecil berarti 17. Kalau nomor atomnya 17, maka proton dan elektronnya juga 11. Karena yang dipakai konfigurasi elektron, maka yang kita baca adalah jumlah elektron. Lihat, buatlah konfigurasi elektron sampai jumlahnya 17. 10 tambah 7 pas. Oke, sekarang menentukan periode yang mana? Nomor kulit terbesar. Yang mana nomor kulit terbesar? Lihat, paling besar itu nomor kulitnya 3, maka periodenya sama dengan 3. Mengambil golongan dari mana? Kenapa di sini Ibu buat S tambah P? Karena dia berada di kulit yang sama-sama kulit nomor 3, kecuali tadi ini terakhir. Oke, berarti cuma S saja yang diambil. Ini karena di kulit ketiga ada 2 subkulit yang mau diambil, ada S sama P, maka dijumlahkanlah S tambah P. 5 tambah 2 berarti itu 7. Berarti si Cl ini berada pada golongan 7A. Ingat, untuk membuat golongan dibuat menggunakan angka Romawi. S tambah P tadi merupakan golongan A. Selanjutnya untuk soal B sama C, apa perbedaannya? Ini merupakan unsur yang memiliki muatan atau ion. Kalau di sini ada muatan plus, kalau di sini ada muatan negatif. Ingat lagi, kalau dia plus artinya apa? Si unsur tersebut melepas elektron. Plus melepas elektron artinya si elektronnya akan berkurang. Tapi kalau yang terbentuk minus artinya elektronnya akan bertambah. Berarti si unsur tersebut menyerap elektron, elektronnya akan bertambah. Kita buat
Kalau awalnya nomor atomnya 13, maka jumlah proton 13. Elektronnya ingat terbentuk 3 plus, maka elektronnya akan berkurang berapa? Sebanyak muatannya. Berapa di sini muatannya? 3, maka akan berkurang 3 elektron. Sehingga elektronnya tinggal 10. Buat konfigurasinya yang jumlahnya 10. Sudah, dapatlah periodenya paling besar angka 2, berarti kulit kedua, periode kedua, golongan. Ingat, sama-sama di tingkat kedua. Jumlahkan elektron. 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti si Al ini ketika dia melepas 3 elektron, dia akan memiliki golongan 8A. Selanjutnya kalau 2 minus, S2 min, masukkan protonnya 16 elektron. Ingat, yang berubah hanya elektron ketika sudah terbentuk muatan. Elektronnya 16 awalnya. Nerima 2, menyerap 2. Berarti bertambah menjadi 18. Buat konvelnya dapat, berarti ini yang terakhir. Periodenya 3, golongannya 2 tambah 6 sama dengan 8A. Oke, nah untuk penulisan konfigurasi elektron dari suatu unsur bisa juga dilakukan dengan penyingkatan berdasarkan unsur gas mulia atau golongan 7A, di mana ada heran nenek ari keriting sekali rambutnya yang dipakai 5 ini. Oke, apa gunanya? Gunanya itu adalah jika unsur yang tersebut memiliki elektron yang nilainya besar, maka nanti kan pembuatan penulisan konfigurasi elektronnya jadi panjang, maka bisa dilakukan penyingkatan. Contohnya ada X20, berarti nomor atomnya 20. Kalau dia secara panjangnya harusnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ternyata bisa disingkat. Kita carilah elektron yang mendekati 20, tapi jangan lebih dari 20, harus kurang dari 20. Yang mana? Yang A, AR, karena jumlahnya 18. Kita buatkanlah dalam kurung AR. Oke. Sedangkan AR ini udah menunjukkan jumlah elektron sebesar 18. Maka setelah 3P6 apa dia? 4S2. Inilah yang namanya penyingkatan dari konfigurasi elektron. Kemudian jika dia jatuhnya nanti di orbital D atau di subkulit D, maka ada yang namanya kestabilan orbital D. Dia punya kayak keistimewaan. Oke, khusus yang untuk D. Kenapa? D kan dia harusnya 10 elektron maksimalnya. Ternyata kalau nanti yang terakhir dia 9 elektron, contohnya apa? 4S2 3D9. Maka yang 9 elektron ini bisa kita buat menjadi 10 sehingga dia menjadi penuh. Kayak mana syaratnya? S ini akan menyumbangkan 1 elektronnya untuk si D, sehingga si S akan berkurang 1 elektron menjadi 4S1 3D10. Oke, begitu juga kalau dia terakhirnya nanti dapatnya 3D4, sebelahnya 4S2 3D4. Kan nanggung si D-nya, supaya jadi setengah penuh, maka si S-nya akan menyumbangkan elektron membentuk 5 elektron untuk si D. Itulah yang keistimewaan dari orbital D. Ingat, tapi kalau jatuhnya di D. Oke. Selanjutnya, menunjukkan golongan dan periode itu bisa juga menggunakan bilangan kuantum. Di mana bilangan kuantum itu ada 4 jenis, N, L, M, dan S. N ini menunjukkan apa? Bilangan kuantum utama, menunjukkan nomor kulit, disimbolkan dengan huruf N. Kemudian L, dia biasanya L kecil. Nah, kalau kita tulis kan bisa L kecil, tapi kalau di komputer atau soal garis saja ya L kecil. Itu menunjukkan bilangan kuantum azimut atau bentuk orbital. Ternyata tiap subkulit nilai L-nya berbeda-beda. S, P, D, F berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti untuk orbital S nilai L-nya 0, untuk P 1, untuk D 2, dan F 3. Ingat aja L, S, P, D, F 0, 1, 2, 3. Selanjutnya
M untuk menunjukkan nomor orbital atau nomor kamar. Oke, kalau S itu cuman punya satu kamar. Tadi S itu orbital S elektronnya cuman 2, maka dia cuman bisa diisi 2 elektron. Ingat, kalau sepatu mau masukkan ke dalam kotak sepatu itu kan kita buat silang supaya dia muat, maka tandanya itu nanti kita bikin atas bawah. Pokoknya satu kamar S itu cuman bisa diisi 2 elektron. P punya 3 kamar. 0, min 1, 1 inilah yang menunjukkan nilai dari M. Teringatnya jatuh di mana nanti si elektronnya yang mau masuk, segitulah nanti nilai M-nya. D kamarnya 5 dan F kamarnya 7. Kenapa elektronnya mau masuk? Kan 14 berpasangan, berarti bagi 2, maka kamarnya itu 7. Dan yang terakhir S ini sebagai apa? Spin, arah dari orbitar, arah dari si elektronnya mau masuk. Kalau nanti elektronnya mau masuknya panahnya ke atas semua, maka nilainya positif. Kalau dia ke bawah semua, berarti dia negatif. Oke ya, sampai di sini kita contoh soal satu lagi tentang bilangan kuantum. Oke, nah selanjutnya untuk soal terakhir, tentukan bilangan kuantum, golongan, periode dari unsur berikut. K3919 berarti nomor atomnya 19, maka jumlah elektronnya juga 19. Kita buat konfigurasi elektronnya sampai jumlahnya 19. Didapatkanlah elektron terluar atau elektron valensi paling terluar itu 4s1. Oke, maka periodenya sama dengan 4. Golongan 1 dari mana? Jumlah elektron 1. S berarti menunjukkan golongan A, maka golongan 1A. Kemudian M-nya masuk ke bilangan kuantum. Nomor kulitnya 4. Ingat, kita ambil yang elektron terluar. L-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia jatuh di S. M tadi untuk S kamarnya cuma 1. Kemudian elektronnya mau masuk cuma 1. Untuk pertama kali penulisan dari arah elektron dibuat tanda panah yang ke atas. Seperti ini boleh ataupun seperti ini boleh, sama aja. Oke, berarti nilai M-nya 0. Selanjutnya arahnya tadi kan dia ke atas, maka positif setengah. Oke, sebaliknya kalau dari bilangan kuantum untuk menanya yang lainnya, kita lihat N sama dengan 3, L 2, M min 1, S-nya positif setengah. Pertama, berarti ini bakalan jadi elektron terluarnya. Inilah yang bakal menjadi elektron terluar. Kita susun dulu konfigurasi elektron. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti 3 lah kulitnya. Si L-nya 2, berarti 0, 1, 2. SPD berarti udah 3D, udah dapat 3D. Kemudian menunjukkan jumlah elektronnya kayak mana caranya? Ada dia tandanya. M-nya min 1. Kita patokan dari D. Kita buat dulu kamar D. Kamar D ada 5. Oke. Kemudian dia mau jatuh M-nya itu di minus 1. Berarti di sini kan? Minus 1. Kita masukkanlah elektron yang dia sampai ke kotak minus 1. Diisi dulu semua ke atas, baru nanti ke bawah. Masukkanlah dulu 1, kemudian 2. Dia minta arahnya positif setengah, berarti cukup stop sampai 2 elektron. Kenapa? Kalau kita masukkan lagi, maka nanti arahnya sudah berubah dan jumlah dari kamar yang diisi juga berbeda nomor kamarnya. Berarti cuma 2 elektron yang terisi. Nah, 2 elektron inilah yang kita pindahkan ke atas, maka didapatkan elektron terluar 3D2. Kemudian kita susun 1s2 konfigurasi elektronnya. Didapatkan terakhir 3D2. Selanjutnya menentukan periode. Tetap karena ini yang paling besar adalah nomor kulitnya 4, maka periodenya 4. Golongannya S tambah D, tambahkanlah 2 tambah 2 berarti 4B. Oke, kenapa dia menjadi golongan B? Karena dia jatuh di orbital D yang terakhir. Ada beberapa catatan. Kalau untuk elektron terluar khusus kulit D, jika jumlah elektronnya itu S tambah D-nya udah menunjukkan jumlahnya 8, 9 sampai 10 elektron, itu akan dimasukkan menjadi golongan 8B.
B. Tapi kok jumlahnya 11 elektron, maka akan sama dengan 1B. 12 elektron menjadi 2B. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Silahkan kerjakan kuisis kalian. Sudah Ibu masukkan di Google Classroom. Kemudian nanti jawab. Selanjutnya nanti sisa terakhir kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan WA ke chat pribadi. Oke, disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.